Ada pada masa kerajaan Saudi juga terjadi pertikaian antar keluarga yang kita tidak tahu latar belakangnya apa. Oman kita tak dengar, Qatar kita tak dengar, tapi negara-negara ini itu memiliki kekayaan yang melimpah. Oman punya kekayaan, Qatar punya kekayaan, Dubai punya kekayaan. Saking kayanya Dubai, dia punya masa depan yang dia kata, kelak kami akan membangun gedung yang tinggi melayang. Jadi besok Dubai mau buat gedung melayang. Tahu Bapak Ibu gedung melayang? Jadi gedung tanpa tiang. Nah, itu kalau sempat terjadi di Dubai gedung tanpa tiang, itu mungkin wisata terindah sepanjang masa, habis itu kiamat lah gitu. Baru terbangun langsung kiamat, akan nyesel juga. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. InsyaAllah kita semua yang hadir di malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului atau yang telah wafat, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Kelak Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan istiqamah husnul khatimah. Dan insyaAllah orang tua kita yang masih hidup selalu kita bisa berbakti kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam tanda-tanda akhir zaman, atau lebih tepatnya tanda-tanda datangnya hari kiamat, di dalam Al-Quran Allah kata inna sa'ata la'atiyatun la raiba bih. Atiyatun la raiba bih. Kiamat itu sudah mesti datang. Tak ada keraguan sedikit pun tentang kedatangan kiamat tersebut. Di dalam riwayat yang lain, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang memiliki hari kiamat itu. Satu ketika bertanya sahabat kepada Nabi tentang hari kiamat, Nabi menjawab itu adalah urusan Allah. Tetapi pada itu ketika baginda Nabi duduk bersama para sahabat, datang seorang pemuda kemudian bertanya, ditanyakan tentang kiamat. Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanyakan tentang amarat, tanda-tandanya. Barulah kemudian Nabi menjawab, salah satu di antaranya munculnya binatang melata. Tahu kemudian Nabi sampaikan, seorang budak melahirkan anak daripada tuan dia.
Tanda-tanda ini adalah penyebutan Nabi bagi orang-orang yang beriman, yang mau mengimani tanda-tanda yang dituruni. Apa tujuannya? Agar bisa mempersiapkan diri jika bertemu dengan kondisi tersebut. Maka muncul dalam pandangan ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat itu, setidaknya tanda-tanda hari kiamat itu kata para ulama terbagi dua, yang besar dan yang kecil. Di dalam tanda-tanda kiamat yang kecil sudah kita pelajari, sekarang masuk kepada tanda kiamat yang besar. Yang oleh sebagian ulama mengatakan setidaknya ada 4 figura hari kiamat. Ada 4 figura di akhir zaman sebagai gerbang masuknya kepada hari kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, Ya'jud wa Ma'jud. Figura. Yang ketiga, ada persoalan Al-Mahdi wa nuzul Isa. Yang keempat tu Imam Mahdi, begitu juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam pandangan para ulama, kalau 4 figura ini, dalam 4 model ini, dalam 4 bayangan dan tanda ini, dan alamat ini sudah terjadi, maka bisa kita katakan kedatangan kiamat itu. Terutama persoalan turunnya Nabi Isa. Tak disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain kecuali kata Nabi itu berkaitan dengan datangnya kiamat. Persoalan turunnya Nabi Isa. Tidak ada persoalan turunnya Nabi Isa itu kecuali pada persoalan hari kiamat. Begitu juga pada persoalannya Imam Al-Mahdi. Nah, malam hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang Imam Al-Mahdi atau Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Bagaimana model nasabnya? Yang pertama yang mau kita bahas, pernyataan Mahdi atau Imam Mahdi dalam hadis yang sahih. Serendah-rendahnya dalam hadis yang hasan. Yang kedua nanti akan kita sampaikan, jika waktu memungkinkan, Al-Mahdi dalam pandangan Yahudi dan Al-Mahdi dalam pandangan Syiah. Dan yang ketiga, nanti Al-Mahdi dalam pandangan para ilmuwan. Apa yang mereka sebut dengan tentara Mahdi? Apa yang mereka sebut sebagai penyelamat? Kalau bahasa lainnya kata orang Yahudi, juru selamat. Juru selamat. Tak hanya di agama lain yang punya juru selamat, di Yahudi juga punya juru selamat. Nah, ini yang kemudian akan kita coba. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihullahu fi lailatin. Kata Nabi dalam hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, Al-Mahdi itu termasuk dari golongan kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikinya pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dengan model yang sama, kemunculan Imam Mahdi adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa kita mungkari, kita ingkari. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun qala zaidatu fi hadithihi latawwalallahu dhalikal yaum thumma ittafaqu hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti, kata Nabi, yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawran. Kata Nabi,
andai kata tidak tersisa di muka bumi ini satu hari, Zaidah kemudian bertutur pada hadisnya, sesungguhnya Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka para rawi bersepakat hingga Allah membangkitkan pada hari itu seorang lelaki yang namanya sama dengan namaku, nama bapak dia sama dengan nama bapakku, gitu. Dia memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kemudian sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Kezaliman. Ini poin penting untuk kita pahami dari hadis dulu. Dalam riwayat yang lain, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Kata Nabi, tidak hilang atau tidak berakhir dunia ini sampai seorang lelaki dari kalangan ahlul bait memimpin bangsa Arab yang namanya mirip dengan namaku. Sampai sini dulu kita bahas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan Imam Mahdi ini tidak bisa kita ingkari. Para ulama dari berbagai macam kalangan, baik Malaysia, Arab, Saudi Arabia misalkan, Yaman, dan para asatid dan da'i-da'i yang lain, mencoba memahami maksud daripada Imam Al-Mahdi dalam berbagai macam kacamata. Termasuk salah satunya dalam kacamata para ilmuwan. Ada yang mengatakan tentaranya Mahdi itu teknologi. Ada yang mengatakan tentara Al-Mahdi itu adalah orang yang kelak memenangkan dalam peperangan terakhir. Dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dalam perspektif yang dibangun oleh mereka. Setidaknya yang paling zahir untuk kita imani terlebih dahulu, Imam Mahdi itu mesti sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Itu iman pertama. Wajib kita mengimani keberadaan Imam Mahdi atau turunnya Imam Mahdi atau datangnya Imam Mahdi itu sama nama dia dengan nama Nabi dan nama bapak dia sama dengan nama bapak baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita imani pertama. Yang kedua yang harus kita imani berasal dari tanah Arab. Tidak berasal dari Indonesia. Nah ini, tapi kalau di Indonesia ini dianggap Arab, ya belum tentu juga. Maka nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 3 Imam Al-Mahdi ini, dalam pandangan kemunculan itu, berasal dari 3 dalam pandangan para ulama itu. Yang pertama, min qibalil Khurasan, min qibalil Masyrik. Nah, ini penting untuk dipahami. Yang pertama dari Khurasan, yang kedua dari timur. Ada yang mengatakan yang ketiga ini saya lupa. Yang ketiga ini saya lupa. Dia ada 3 pandangan setidaknya. Kalau kita runut ini sejarah, dalam pandangan para ulama Khurasan, ini kalau kita bicara dengan Khurasan, kita tak bisa lepas dari Iran, kita tak bisa lepas dari Irak, kita tak bisa lepas dari Syam. Ini poinnya di situ memang. Dia putarnya di situ memang. Dan kalau kita lihat lagi kalimat qibal al-masyriq, dari sebelah atau sisi daripada masyriq timur, ya sama. Cuma tak disebutkan di situ min qibalil maghrib atau min qibalil gharbi, enggak. Berarti dia tak turun di Belanda, enggak turun di Amerika. Mungkin bukan turun di Amerika, turun untuk menghancurkan Amerika mungkin. Atau lahir untuk menghancurkan kezaliman. Yang membangun kezaliman. Yang tak membangun kezaliman, ya tidak usah dihancurkan. Baik. Nah ini poin penting untuk dipahami terlebih dahulu. Jadi iman yang harus kita imani terlebih dahulu dalam garis lurus, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fatihah dalam kitab ini, dia merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Sebelum nanti kita lihat bagaimana pandangan Yahudi dan Syiah. Karena cuma 2 ini yang kental dengan pemahaman mereka yang menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam, Yahudi, dan ada satu lagi golongan yang disebut dengan Syiah.
Kenapa Syiah kental mengatakan dari golongan dia? Min ahli baiti. Karena bagian daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu poin keimanan. Jadi kita tidak boleh mengingkari akan datangnya Mahdi itu. Hanya saja yang menjadi persoalan perdebatan itu bentuk kedatangannya seperti apa, orangnya seperti apa gantengnya, dan itu lain sebagainya. Ciri khas dan karakter fisik Al-Mahdi. Al-Mahdiyu minni ajla jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi itu berasal dari diriku atau dariku, kata Nabi. Lebar dahinya dan panjang mancung hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. 7 tahun. Jadi saya lupa bawa bawa proyektor itu bisa kita lihatkan di draft turunan dia itu selama 7 tahun itu. Nah, besok insya Allah lain waktu kalau kita ketemu di pertemuan selanjutnya kita sampaikan di Sabtu subuh kalau kita Allah izinkan. Itu 7 tahun 9 bulan. Diprediksi oleh para ulama lama kepemimpinannya Al-Mahdi itu 7 tahun 9 bulan. Dan itu masa perperangan, kata para ulama. Orang yang datang untuk menumpas kezaliman-kezaliman itu. Baru ingat saya, ada satu kota yang disebut bisa jadi. Gitu. Kalau kita merujuk kepada karakternya orang-orang Pakistan dan Afghanistan. Ini juga poin pandangan oleh para ulama. Kata mereka, kalau dilihat daripada ciri-ciri dia, ciri keberaniannya, ciri kekuatannya, ciri kebangkitannya, dan daerahnya, itu hampir masuk pada posisi itu. Cuma kalau Nabi kata dia min ahli baiti, sekarang kita lihat, sudah tersebar kemana saja turunan silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Yaman, Indonesia, Malaysia, di mana-mana sudah ada keturunan Nabi. Artinya, ini termasuk salah satu poin yang membantah yang mengatakan bahwa keturunan Nabi sudah habis. Jadi kalau ada yang mengatakan keturunan Nabi sudah habis ketika tragedi Karbala, berarti dia tidak akan mengimani keberadaan Al-Mahdi. Karena hadis Nabi mengatakan Al-Mahdi itu datang dari Kibali, dari ahli baiti. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi masih ada yang hidup. Maka bisa jadi Afghanistan, bisa jadi Pakistan, bisa jadi apakah mungkin dari Najat? Tidak. Karena Najat satu kota yang diancam, yang disebutkan akan kecelakaan. Celakalah bagi Najat dan celakalah bagi Kufah. Kufah itu mana? Irak. Tapi dalam perperangan, dalam struktur perperangan, oleh para ulama dilihat, dalam gambaran 7 tahun 9 bulan itu, negara yang ikut terkhusus yang Arab itu, yang Timur itu, yang Khurasan itu, masuk semua. Irak, Iran, Syria, Yordan, Pakistan, Afghanistan. Itu masuk semua. Saudi Arabia, masuk semua. Artinya apa? Timur. Dulu, tidak bisa diingkari, Renaissance. Kita bicara tentang sedikit Renaissance. Renaissance itu artinya kebangkitan Islam. Oleh sebagian pandangan, oleh para ilmuwan mengatakan Renaissance itu, kebangkitan Islam itu dari situ, Khurasan, dari Iran, dari Irak. Waktu itu masa kepemimpinan itu Kufah. Daulah Abbasiyah, Umayyah di Damaskus, ada kemudian Abbasiyah. Dan ini poin penting, Abbasiyah di Kufah. Umayyah ada di Damaskus. Dan ini di tengah-tengahnya ada kota yang disebut dengan Baghdad. Masa kejayaan Islam. Di sini muncul para ilmuwan muslim. Makanya mohon maaf, ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa itu, mohon maaf, belum ada yang berasal dari Saudi Arabia itu.
Waktu itu belum ada yang berasal dari Saudi Arabia. Termasuk pakar-pakar hadis hari ini yang kita kenal, bukan hari ini ya, pakar-pakar hadis terdahulu yang kita kenal, Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, ini kita bisa lihat itu dari mana asalnya. Bukan Saudi Arabia. Nah, di sini kebangkitan itu tadi. Tapi uniknya, Nabi kata kerusakan dan kehancuran juga muncul dari situ. Sehingga nanti kezoliman yang terstruktur, yang terbangun itu, ada yang mengatakan pada Perang Dunia Ketiga. Sekarang kita sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Kita berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Di ambang, saya tak katakan Perang Dunia Ketiga, tapi di ambang Perang Dunia Ketiga. Ada yang mengatakan di ambang Perang Dunia Ketiga, disinilah perannya Imam Mahdi. Gitu. Tapi itu kan pandangan. Kita tak salahkan pandangan orang yang mencoba dengan pandangan secara ilmiah yang mereka pandang melalui hasil analisa. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis dia, secara jelas kata Nabi, Imam Mahdi akan datang kepada umat manusia ketika itu terkhusus bagi orang muslim untuk mendirikan keadilan dan mendirikan kejujuran. Itu yang jelas. Kemudian kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan pertikaian 3 putra khalifah. Nah, ini dia. Maka ada yang mengatakan, apa betul kelak 3 pertikaian itu yang disebutkan pada masa dahulu? Ada ulama yang mengatakan, apakah itu ketika mati atau meninggalnya Raja Salman? Ini menjadi poin katanya. Wallahu alam. Tapi ini baru dalam bentuk analisa sebagian kalangan. Ada yang mengatakan ketika Raja Salman meninggal maka akan bertikailah. Pertanyaannya, apakah simbol Islam hari ini, simbol kekhalifahan Islam ada pada Saudi Arabia? Ataukah ada pada Yaman? Ataukah pada Oman? Ataukah pada Dubai? Ataukah pada yang lain? Kenapa dijadikan tolak ukur kerajaan Saudi Arabia? Karena di situ ada Makkah dan Madinah. Itu saja. Nah, ini yang kemudian. Tapi lagi-lagi pandangan. Nabi tak katakan secara jelas siapa orangnya, di mana tempatnya. Nabi tak katakan jelas. Yaqtatilu inda kanzikum salasatun. Kulluhum ibnu khalifah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Thumma tatlu'ur rayat. As-sudu. Min kibalil masyriq. Fayaqtulunakum. Qatlan. Lam yuktalhu qawmun. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Akan berperang memperebutkan harta dan kekuasaan, pembendaharaan kalian 3 golongan. Semuanya anak keturunan khalifah. Kemudian harta itu tidak akan pernah menjadi milik satu golongan pun di antara mereka. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lantas mereka akan memerangi kalian dengan sebuah perperangan yang belum pernah satu kaum pun diperangi seperti itu. Kemudian Rasulullah menceritakan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lalu beliau bersabda, apakah kalian melihat? Apabila kalian melihatnya maka baiatlah dia, itu adalah sesungguhnya panjinya Allah Al-Mahdi. Sekarang kita coba lihat sejarah, bukan sejarah. Sekarang coba kita menelaah sedikit. Misal kita kembali ke kerajaan Saudi Arabia. Sistemnya kerajaan. Kita kembali ke Dubai. Sistemnya kerajaan. Kita kembali ke negara Arab yang lain, Oman, Qatar, semua memiliki model-model kekerajaan. Dan ini kerajaan Islam dan negara Islam. Kalau berbicara persoalan khalifah, satu, dia mesti Islam. Sekarang kita lihat latar daripada kejadian-kejadian. Apakah Qatar terjadi pertikaian? Tidak. Apakah Oman terjadi pertikaian? Belum. Apakah Dubai terjadi pertikaian? Belum.
Tapi perebutan kekuasaan pada masa Dubai belum nampak, belum heboh, tak seheboh yang kita lihat sekarang pada masa kerajaan itu. Maka oleh para ulama menjadi tolak ukur. Apakah Yaman? Yaman tidak. Apakah Syria? Tak nampak. Apakah Pakistan? Belum jelas. Apakah Afghanistan? Kita lihat modelnya. Apakah Turki? Semua belum nampak secara jelas. Disinilah butuh yang disebut dengan analisa. Disinilah para ilmuwan mencoba menganalisa secara ilmiah mana yang disebut dengan khalifah, mana yang disebut dengan pertaruhan, mana yang disebut dengan pertarungan. Kita lihat kilas balik sejarah. Ada pada masa kerajaan Saudi juga terjadi pertikaian antar keluarga yang kita tidak tahu latar belakangnya apa. Oman kita tak dengar, Qatar kita tak dengar, tapi negara-negara ini itu memiliki kekayaan yang melimpah. Oman punya kekayaan, Qatar punya kekayaan, Dubai punya kekayaan. Saking kayanya Dubai, dia punya masa depan yang dia kata, kelak kami akan membangun gedung yang tinggi melayang. Jadi besok Dubai mau buat gedung melayang. Tahu Bapak Ibu gedung melayang? Jadi gedung tanpa tiang. Nah, itu kalau sempat terjadi di Dubai gedung tanpa tiang, itu mungkin wisata terindah sepanjang masa, habis itu kiamat lah gitu. Baru terbangun langsung kiamat, akan nyesel juga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah. Kita lihat. Hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu. Kita terjemahkan langsung. Akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah, lantas keluarlah seorang dari penduduk Madinah, dalam hadis yang lain, berlari menuju Mekah. Maka beberapa orang penduduk Mekah mendatanginya dan mengeluarkannya, namun ia tak suka. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Kemudian lalu diberangkatkanlah sekelompok tentara dari Syam, berarti Syam, Yordania, Syria, Palestina. Ini masuk nih Pak di sini. Libanon masuk dalam kategori Syam. Damaskus. Kita lihat. Untuk mengejarnya, maka mereka ditelan bumi di daerah Baida antara Mekah dan Madinah. Maka ketika orang-orang melihat hal itu, tokoh-tokoh dari Syam dan orang-orang mulia dari Irak, Kufah mendatanginya. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Artinya pembaiatan Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin dan khalifah dalam hadis ini kelak akan terjadi di Makkatul Mukarramah. Ini kalau kita singgung lagi, semakin nampak tanda itu sebenarnya. Semakin tampak. Berarti akan muncul di tengah umat muslim. Ya, itu yang kemudian menjadi persoalan. Kemudian datang seorang dari Quraisy, paman-paman dari pihak ibunya dan Bani Kalab. Ia memberangkatkan satu pasukan untuk menyerang mereka, Al-Mahdi dan orang-orang yang bersamanya. Namun mereka Al-Mahdi dan orang-orang yang bersamanya dapat mengalahkan mereka. Itulah pasukan Kalab. Di dalam hadis ini disebut dengan pasukan Kalbun. Pasukan, pasukan anjing. Nah, jadi ada pasukan kelak yang akan melawan daripada Imam Mahdi ini. Dalam hadis ini disebut mereka adalah pasukan kambing. Pasukan anjing, siapapun mereka. Tapi dalam hadis ini dikatakan, golongan itu justru muncul juga dari tanah Arab. Dan min kibalihi, dari sebelah ibu dia, bukan dari sebelah ayah dia. Nah, ini kalau kita merujuk sejarah, sebelahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat dari sisi ibunya berasal dari pembesar-pembesar Madinah. Jadi kenapa ibunya balik ke Madinah? Di situ ada makam daripada Abdullah, ibunya tinggal di sana, keluarga besarnya di Madinah.
Sementara yang di Mekah itu ayahnya, Abdullah, lahir di Mekah dan besar di Mekah. Baik. Lalu harta dibagi-bagi dan diberlakukanlah sunnah Nabi. Ia Al-Mahdi akan mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Ia akan menetap selama 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun 9 bulan. Lalu meninggal dan ia pun disolati oleh kaum muslimin. Baik, kemudian pasukan yang akan mengajar Imam Mahdi akan dibenamkan. Abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi dia, faqulna ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluh. Faqala al-ajabu inna nasan min ummati yu'ammuna bil baiti bi rajulin min Quraisy qad laja'a bil baiti hatta idza kanu bil baida, nama tempat, khusifa bihim faqulna ya Rasulullah inna tariqa qad yajma'un nasa. Qala na'am fihim al-mustabsir wal majbur wa ibnu sabil yuhlikuna mahlakan wahidan wa yasduruna masadra syai' yab'asuhumullahu ala niyatihim. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah berguncang dalam hati dalam tidurnya, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, Anda melakukan sesuatu dalam tidur Anda yang belum pernah Anda lakukan. Beliau menjawab, sesungguhnya mengherankan. Sejumlah orang dari kalangan umatku pergi menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki Quraisy. Nah, sekarang poin kedua, bahwa Imam Mahdi kalau dia berasal dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia mesti berasal dari suku Quraisy. Muncul pertanyaan di sosial media hari ini, muncul pertanyaan di berbagai macam persoalan hari ini, apakah di Mekah dan Madinah masih ada suku Quraisy? Nah, ini dia pertanyaannya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kapan waktu kita coba bahas itu silsilah keberadaan. Karena begini, ini sedikit kita singgung. Kerajaan Saudi Arabia ini itu berasal dari nama pemimpin dia. Nama pemimpinnya Ibnu Saud. Ibnu Saud ini mengambil alih tanah Hijaz dari seorang khalifah yang juga merebut kekuasaan ini dari tangan Turki Utsmani yang bernama Syarif Hussein. Syarif Hussein ini menurut riwayat sejarah berasal dari keluarga atau keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu direbutlah kekuasaan Hijaz ini oleh Ibnu Saud yang ketika itu dalam riwayat berasal dari, mohon maaf, yang disebut dengan Nejat. Ada yang mengatakan Nejat itu adalah Riyadh. Nejat itu adalah Riyadh sekarang. Sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Nejat itu adalah Riyadh. Sebagian lagi mengatakan Nejat itu di perbatasan. Perbatasan tidak masuk Saudi tapi hampir mendekat kepada Saudi. Bisa jadi ada yang mengatakan Nejat tersebut ya dari arahnya Irak, Iran. Karena dari situ muncul pemberontak-pemberontak yang jahat. Kok disandingkan begitu? Karena memang begitu doanya Nabi. Ketika Nabi berdoa, ya Allah berkahilah untuk Yaman dan Syam. Datang pemuda. Bagaimana dengan Nejat? 1 kali tak dihiraukan Nabi. 2 kali tak dihiraukan. Pas 3 kali langsung disampaikan Nabi. Celakalah bagi mereka. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama melihat mana yang disebut dengan Nejat itu. Sehingga dia mengatakan Riyadh sekarang. Kalau kita lihat kasus-kasus di Riyadh ini, Masya Allah, parah sangat. Di Riyadh itu parah. Orang-orang bebas melakukan kemaksiatan. Ya sebenarnya bukan bebas, tapi memang dibebaskan. Kita nggak tahu apakah dibebaskan atau bagaimana, kita nggak tahu itu. Kalau kita rujuk kepada Irak, Iran, Syiah mana yang tak melakukan kerusakan? Tidak ada. Sampai Syiah yang pindah ke Mesir, disebut mendapat julukan namanya Syiah Fatimiyah, itu juga ikut menghancurkan Islam itu dulu. Sampai Mesir itu pernah jaya pada masanya, pada masa kekhalifahan, pada masa kepemimpinan Syiah Fatimiyah. Ada namanya Syiah
Safawiyah, Safawiyah juga pernah memberontak kepada Turki Utsmani. Itu jalur munculnya dari mana? Irak, Iran. Pertanyaannya berarti dari situ muncul kerusakan, ya. Khawarij muncul dari mana? Irak, perbatasan Harura, perbatasan Irak, Harura. Di mana muncul Mu'tazilah? Juga dari situ. Di mana munculnya kaum Syiah itu juga, Murji'ah dari situ juga. Kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri. Artinya banyak juga aliran-aliran yang muncul dari situ. Nah, ini tolak ukur yang kita lihat. Kembali kepada poin tadi, maka ketika Ibnu Saud ini bekerja sama dengan Inggris ketika itu dalam sejarah, maka dia merebut itu yang disebut dengan Hijaz dari tangan Syarif. Maka ketika muncul pertanyaan, mengapa kerajaan Saudi Arabia ini tidak dari keturunan baginda Nabi? Khalifah atau pemimpinnya, rajanya kok tidak dari keturunan Nabi? Karena ketika itu Ibnu Saud bukanlah seorang keturunan Nabi, tapi lebih tepatnya Ibnu Saud itu adalah seorang saudagar pedagang. Memang dari kabilah yang cukup dikenal ketika itu pada masa itu di Riyadh itu, di Najad itu. Sampai di sini bisa dipahami. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang diambil dari nama pemimpinnya, yang disebut sebagai Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Diambil dari nama Ibnu Saud yang sampai hari ini turun-temurun kepemimpinannya. Nah, yang kita tidak tahu nih apakah yang terakhir ini setelah Salman ini siapa yang akan naik. Ada yang mengatakan Muhammad bin Salman, ada yang mengatakan ya nggak tahu. Makanya ada yang mengatakan kalau ini selesai, sementara Muhammad bin Salman ini punya beberapa saudara yang dalam pandangan beberapa para pengamat itu mengatakan bahwa ya kerajaan Saudi ini penuh dengan kekayaan yang melimpah. Apakah mungkin tidak ada yang tertarik dengan kekuasaan dan tidak tertarik dengan kekayaan? Nah, di sini poin pentingnya Bapak Ibu. Karena dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, penyebab pertikaian khalifah itu satu adalah kekayaan, yang kedua kekuasaan. Kita rujuk kepada sejarah. Runtuh Turki Utsmani itu perebutan kekuasaan dan kekayaan. Daulah Abbasiyah itu disebabkan kekayaan dan kekuasaan. Sama dinasti Umayyah, sama kekuasaan dan kekayaan. Artinya banyak orang yang memperkaya diri di akhir masa dinasti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Spanyol dan lain sebagainya. Singkat cerita Islam tergulingkan hanya persoalan itu. Begitu juga di akhir. Karena di akhir ini setelah dimulai dengan sistem nepotisme maka akan diakhiri dengan sistem kehancuran. Maka pengamat politik mengatakan begini. Hancurnya sistem dinasti itu disebabkan karena sistem perebutan kekuasaan. Jadi rata-rata sistem kerajaan itu hancur disebabkan karena perebutan kekuasaan. Sedangkan tak sistem kerajaannya ada sistem kudeta, apalagi sistem kerajaan. Pokoknya aku ini anak tertua yang lebih berhak memimpin, kan begitu. Sehingga kalau adik-adiknya tidak punya iman yang kuat, ya bertikailah. Tapi dalam sejarah mana yang tidak terjadi perebutan kekuasaan? Hampir di setiap kerajaan terjadi perebutan kekuasaan. Artinya dimulai dengan sistem dinasti pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, maka akan diakhiri dengan perebutan kekuasaan yang kelak pertikaian itu di tengah umat muslim itu sendiri untuk memilih siapa khalifah dia. Karena sistemnya khilafah. Baik. Nah di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka kemudian kata Nabi, dari kalian umatku mengajar seorang lelaki Quraisy yang sudah berlindung di Baitullah. Namun ketika pasukan itu berada di gurun pasir, mereka dibenamkan di dalam bumi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bukankah rombongan itu menghimpun banyak orang? Beliau menjawab, ya, di antara mereka
ada yang memang berniat ke Baitullah, ada pula yang dipaksakan ikut, ada juga orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, mereka semua dibinasakan oleh Allah karena tetapi mereka akan muncul di tempat yang muncul yang berbeda-beda. Allah membangkitkan mereka berdasarkan niat mereka. Jadi nanti dari kalau kita bahasakan ilustrasinya begini. Di Mekah Imam Mahdi. Nanti orang yang ingin membunuh Imam Mahdi ini datang dari arah timur juga. Makanya saya sebut salah satu tempatnya itu nanti akan muncul dari Irak. Maka di situ jalur pertempurannya nanti ada namanya tempur antara Imam Mahdi dengan Irak. Nanti Irak dengan mana? Nanti ada Turki dengan Iran, ada Turki dengan Irak, kemudian ada Saudi Arabia dengan apa? Yordania dengan apa? Palestina dengan apa? Ini saya tak hafal betul itu tentang perang-perangnya itu, tapi sudah disebutkan. Ada namanya buku judulnya Perang Akhir Zaman. Nah, jadi buku Perang Akhir Zaman itu menyebutkan semua perang sebelum datang pada perang terakhir. Jadi isinya memang perang aja, Bos. Iya memang perang aja isinya terakhir. Makanya nanti dalam pandangan para ilmuwan hari ini, perang dunia ketiga itu dalam pandangan sekilas gitu ya. Dalam pandangan politik yang berperang itu antara Cina dengan Amerika. Tapi dalam satu sisi pandangan itu tidak begitu. Dalam satu sisi perang itu satu di antara sekian banyak negara Arab itu ada satu negara Arab yang ikut memiliki strategi perang yang bagus. Salah satunya dianggap adalah kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini kita coba cek sedikit. Mengapa Saudi Arabia berpindah dari kilang minyak ke pariwisata? Kalau kilang minyak yang menekannya banyak. Kalau pariwisata tidak ada yang menekan. Jadi ada juga yang berpandangan strategi yang dibangun oleh Muhammad bin Salman bagus. Apa bagusnya? Membangun wisata, pendapatan dari wisata. Coba bayangkan pendapatan dari wisata. Baitullah dijadikan wisata, wow begitu banyak. Maka kata Nabi dalam hadisnya sendiri, nanti akan datang orang pergi ke Baitullah itu bukan tujuannya untuk haji. Nabi bilang dalam riwayat yang lain, ada orang kelak di akhir zaman itu pergi ke Mekah bukan untuk haji, tapi untuk foya-foya, untuk melihat, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya dalam hadis yang kita sebut tadi. Ada orang yang punya ingin niat ke Baitullah untuk mencari Imam Mahdi. Ada yang ke Baitullah untuk berfoya-foya, bermegah-megahan, untuk berfoto dan lain sebagainya. Dan ini poin ini kelak. 2035 kita bisa lihat bagaimana perkembangan Saudi Arabia. Termasuk salah satunya tujuannya. Kelak nanti dari Ka'bah menuju gerbang pintu Ka'bah itu. Dari gerbang masjid itu 2 kilo. Itu jalan kaki itu Pak. Jalan kaki. 2 kilo berarti kita sholatnya di mana? Sholatnya di kilo terakhir lah. Itu nggak tahu hotelnya di mana, Ka'bahnya di mana. Jadi dari gerbang menuju Ka'bah itu jalan kakinya jauh banget itu kalau betul terjadi dalam gambaran misi daripada kerajaan Saudi Arabia terhadap perluasan Ka'bah atau Masjidil Haram itu. Artinya sudah dibuka oleh mereka jalan menuju pariwisata tersebut. Maka ada seorang ahli politik mengatakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman untuk bisa andil dalam perang dunia itu. Bisa jadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Dalam riwayat yang lain. Nah, kemudian usia Al-Mahdi ketika memegang kekuasaan. Ismuhu ismu Nabi. Wa huwa ibnu ihda awith naini wa khamsina yakumu ala nasi 7 sinin. Wa rubbama qala 8 sinin. Artinya, namanya adalah nama Nabi. Dan dia berusia 51 atau 52 tahun. Dan memimpin manusia selama 7 tahun. Tapi kadang-kadang rawi As-Sumaid berkata sekitar 8 tahun. Maka disebut 7 tahun 9 bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun 9 bulan, ada yang mengatakan 8. Umurnya 51. Nanti umur siapa sekarang? Umur Bang Didi lah, 51 tahun. 51, 52. Kira-kira muda atau tua? Itu masa kepemimpinan. Nabi bilang dalam hadis itu. Jadi masa-masa yang disebutkan oleh Nabi untuk muncul kedewasaan itu pada masa-masa yang di atas 40.
Jadi 40 ke atas. Jadi kalau ada yang memimpin di bawah 40, nah itu agak susah sedikit. Memang itu hadis Nabi, bukan saya Pak, bukan saya nak ngomong, bukan saya ngomong, tapi itu hadis Nabi. Kata Nabi, kenapa Nabi kasih batas itu Pak? Usia matang Pak. Pak Prabowo sekarang umurnya 72. Udah lewat tuh. Banyak bonusnya tuh. 72 itu udah cukup tua. Tapi kata Nabi, kita ambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa umurnya? Dibaiat jadi Nabi umur 40 sampai akhir hayatnya 63 tahun. Abu Bakar sama. 2 tahun sebelum dia wafat berarti 61 tahun. Abu Bakar naik jadi khalifah umur 60 tahun. 61. Umar bin Al-Khattab di bawah Abu Bakar 58, 59. Artinya masih 50-an. Yang termuda Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika memimpin, Ali bin Abi Thalib pada usia 50 ke atas. Sama dengan Al-Hasan wal Husain. Sama. Al-Hasan ketika dia memimpin, umur dia itu berumur 52 tahun. Ketika Al-Husain terbunuh di Karbala, umur dia ketika itu juga 50 tahun. 50 ke atas. Artinya masa kedewasaan, kematangan dalam memimpin. Jadi kalau di bawah 40-nya kita agak curiga sedikit. Ya kita menyampaikan itu dalam bentuk rentang waktu. Baik. Di masa Imam Mahdi, langit dan bumi akan mendatangkan keberkahan. Ini disampaikan, yakunu min ummati al-mahdi fa in tala umruhu au qasura umruhu asa 7 sinin au 8 sinin au 9 sinin yamlaul ardi qistan wa adlan wa takhrujul arda nabataha. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi itu di semua berjaya. Masih ingat kita sejarah Nabi Yusuf dalam mimpi dia. 7 tahun paceklik, 7 tahun jaya. Pada masa 7 tahun paceklik, dalam mimpi dia disuruhnya Raja Fir'aun itu untuk sebelum datang 7 tahun paceklik tadi simpan semua. Kalimat ini hampir serupa sebenarnya. 7 tahun lamanya kepemimpinan Al-Mahdi. Di 7 tahun itu masa kejayaan umat muslim. Sekarang kita runut sejarah. Daulah Abbasiyah, daulahnya Umayyah, masa kejayaan Islam. Dimulai dari baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi, khalifah, 4 khalifah, Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, diakhiri dengan Turki Utsmani. Nabi dibaiat menjadi Nabi umur 40. Berarti sekitar 630-an. 600-an atau 630-an. 630-an sampai runtuhnya Turki ini 1925. Berapa lama? Dari 600, kita ambillah 600 sampai 1925. Itu masa kejayaan Islam. Berapa lama? Lama lah pokoknya Pak. 6 berapa abad tuh? Hitung. Bang Yan. Berapa? 12. Lebih. 13 abad lamanya. Sekarang kita lihat 1500. Berarti 1500 tahun yang lalu Nabi pernah berkata. Kata Nabi, kelak di tahun-tahun akhir itu akan muncul seorang pemimpin dari kalanganku yang bernama Al-Mahdi. Namanya sama, Ahmad. Dalam pandangan lain Ahmad, dalam riwayat yang lain dikatakan Muhammad. Sekarang nama ayahnya sama Abdullah. Apa maksud isyarat daripada ini? Satu isyaratnya, umat muslim yang masih berpegang teguh dengan Nabi yang selamat dan bertemu. Umat muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kelak dia bertemu dengan Imam Mahdi, dia akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Umat muslim yang munafik tidak akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Itu poinnya Pak. Karena kelak yang beriman kepada Imam Mahdi adalah umat mukmin yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nah ini poin kita. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Setidaknya kita sebagai orang beriman mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang kokoh secara keimanan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.